Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Titik Kenal YouTube channel. Nah, hari ini kita akan bahas tentang suatu masalah. Kenapa ya kita susah paham berbahasa Inggris? Ada yang tahu? Nah, kalau gitu sekarang kita akan simak videonya bersama-sama ya. Alasan yang pertama, karena dalam bahasa Inggris itu memiliki formal dan informal. Contoh dalam formal, misal di dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Kalau informal itu biasanya digunakan dalam bahasa pasaran. Contoh kalimat formal adalah I'm not happy. Dan bentuk informalnya adalah I am happy. I am happy di sini adalah singkatan dari I am not. Kalau formal kita bisa bilang I am not happy dan informalnya I am happy. Lalu untuk alasan yang kedua adalah bahasa Inggris memiliki banyak versi, seperti British accents, American accents, dan Australian accents. Di sini kita memiliki 3 aksen yang berbeda. Kita tidak ada masalah dalam menggunakan aksen yang berbeda-beda. Selama orang yang kita ajak bicara dalam bahasa Inggris bisa mengerti dan paham apa yang kita bicarakan. Contohnya, air di dalam bahasa Inggris memiliki banyak perbedaan dalam pengucapannya. Contohnya, bahasa Inggris air jika dalam 3 aksen memiliki bentuk yang berbeda. Dalam American accent, kita bisa bilang water karena T dan R-nya bisa dibaca bersama. Namun, ketika dalam British accent dan Australian accent, water bisa dibaca dalam pengucapan yang sama dengan T ditekankan. Lalu yang kedua, kata pisang. Pisang memiliki bahasa Inggris banana. Namun banana juga memiliki bentuk aksen yang berbeda dalam setiap aksennya. Jika dalam British accent dan Australian accent, banana bisa disebut dengan sama banana. Namun ketika dalam American accent, lebih dibaca pada nah. Banana. Banana. Nah, banana. Nah, dalam hal ini kita memiliki kosakata yang sama namun berbeda pengucapannya. Selain itu, di dalam bahasa Inggris juga memiliki perbedaan kosakata tapi memiliki arti yang sama. Seperti apa itu? Setiap aksennya juga memiliki perbedaan. Misal dalam British, kita menyebut permen adalah sweets. Namun, dalam American, permen adalah candy. Dan dalam Australian, permen adalah lollies. Di sini kita memiliki 3 bahasa Inggris yang berbeda dari permen. Hal itu juga sama di Indonesia. Kita memiliki perbedaan di dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Indonesia di Jawa, bahasa Indonesia di Sumatera, dan bahasa Indonesia di Kalimantan. Lalu alasan yang ketiga adalah slang word. Slang word adalah bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada contraction word. Contraction word itu adalah bahasa Inggris yang disatukan. Yang terakhir adalah phrasal verb. Phrasal verb itu adalah verb yang tidak sendirian atau verb yang memiliki teman. Nah, agar kalian semakin paham, mari kita bahas satu-satu dari alasan ketiga ini. Yang pertama adalah slang word. Slang word adalah bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya selalu mengikuti zaman. Sama seperti di Indonesia, kita juga memiliki slang word. Contohnya seperti you and I and, kamu dan aku and, gitu. Contoh slang word yang sering digunakan dalam bahasa Inggris adalah I'm bored to death. I'm bored to death artinya saya bosan minta ampun. Lalu yang kedua, I feel blue. I feel blue memiliki arti saya sedih sekali. Dan yang ketiga adalah Mom will go bananas. Mom will go bananas artinya adalah ibu akan marah. Dalam 3 kalimat di sini, slang word-nya adalah bored to death, feel blue, dan go bananas. Lalu yang kedua adalah contraction word. Contraction word itu adalah bahasa Inggris yang disatukan. Biar kalian semakin paham, maka kita akan simak contohnya. Yang pertama ada let me do it. Let me do it, biar kulakukan saja. Give me yours, berikan punyamu. I don't know,
I don't know. Aku nggak tahu. Untuk 3 imperative sentence di sini, contraction word-nya adalah lemme yang singkatan dari let me, lalu gimme singkatan dari give me, dan do know singkatan dari don't know. Sekarang yang ketiga adalah phrasal verb. Tadi phrasal verb adalah kata kerja yang memiliki teman atau dia tidak sendirian. Biar semakin paham, maka saya akan memberikan contohnya. Di sini ada look for yang artinya mencari. Look adalah kata kerja yang memiliki teman for, jadi look for artinya mencari. Contoh kalimatnya seperti, what are you doing now? What are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Oh, I'm looking for my phone. Oh, I'm looking for my phone. Aku sedang mencari teleponku. Di sini kita menggunakan looking for karena subjeknya adalah I am yang artinya sedang mencari. Looking for di sini termasuk phrasal verb. Lalu contoh yang kedua adalah put on. Put on artinya memakai. Contohnya seperti put on your shoes. Put it on. Put it on. Put on your shoes. Pakailah sepatumu. Put it on. Pakailah itu. Put on artinya memakai. Put adalah kata kerjanya yang ditemani oleh on, menjadi put on, artinya memakai. Nah, sekarang untuk alasan yang keempat adalah kita tidak bisa memahami bagaimana cara menyatukan semua kata dalam sekali ucap. Maksudnya di sini kita tidak bisa mengucapkan semua kata dalam sekali ucap secara lancar dan benar. Contohnya seperti dalam kata put it on. Kita bilangnya bukan put it on, tapi langsung menjadi put it on, put it on. Sehingga itu akan membuat kesusahan dalam lidah kita mengucapkan bahasa Inggris. Namun kita bisa, asalkan kita selalu membiasakannya. Coba diulangi, put it on, put it on. Lalu yang kedua adalah know it all, know it all. Know it all ini adalah kepanjangan dari know it all. Tapi daripada kita bilang know it all itu sangat kaku, maka kita bisa menggabungnya seperti know it all. Know it all. Know it all artinya adalah sok tahu. Don't be so know it all. Don't be so know it all. Jangan jadi sok tahu. Nah, itu teman-teman 4 alasan yang membuat kita kenapa sih kita susah dalam berbicara atau memahami bahasa Inggris. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bahasa Inggris kita menjadi lebih bagus dan lebih baik? Maka caranya adalah dengan banyak menonton film dalam bahasa Inggris atau memperbanyak menonton di YouTube maupun mendengarkan podcast dan lagu dalam bahasa Inggris. Itu akan membantu kita untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris kita. Dan jangan lupa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu akan membuat lebih baik dalam berbicara, menulis, dan mendengar. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sekarang kalian bisa memperbaiki skill bahasa Inggris kalian? Jangan lupa untuk selalu belajar dan mempraktekannya ya. Kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!